Halo adik-adik, selamat sore. Sore, Oke, Kak. ya. Oke, sekarang kita akan memulai acara pada sore hari ini ya. Adik-adik semua apa kabar? Baik, Baik, Kak. baik, Kak. Oke. Adik-adik bisa kasih reaction nih, adik-adik bisa kasih reaction di Zoom nih, kasih jempolnya kalau adik-adik dalam keadaan baik. Oke, thank you. Oke, perkenalkan nama kakak Keisha Triana dan rekan kakak. Nama kakak Rima Supit. Di sini kami yang menjadi Master of Ceremony pada sore hari ini dan ada susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu doa pembuka dari Kak Erpina Shirley Tupelu. Kata sambutan dari Kak Rosiana. Penampilan video dan penyampaian materi dari Kak Indah Yuliana dan Kak Sonya Yohana. Dan nantinya ada kuis nih adik-adik. Dan nanti juga ada dokumentasi dari Kak Dwi Berti. Dan diakhiri oleh doa oleh Kak Bima Tampu Bolon. Oke, acara yang pertama yaitu doa pembuka kepada Kak Erpina. Saya persilahkan. Oke, teman-teman semua. Sebelumnya, suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke. Acara kita akan segera dimulaikan dan sebelumnya saya akan berdoa dan izinkan saya membawakan doa menurut keyakinan saya yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu buat penyertaan-Mu, kami boleh ada saat ini, kami boleh dipertemukan dalam pertemuan melalui virtual saat ini Bapa, dan percaya ini semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami menyerahkan aktivitas kami acara selanjutnya Tuhan dalam tangan-Mu, biarlah Engkau menuntun, menyertai dari awal, pertengahan bahkan sampai dengan berakhirnya, biarlah boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati kami semua yang hadir saat ini Bapa, berkati setiap jaringan kami sehingga kami boleh mengikuti dengan baik. Inilah yang menjadi doa kami Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, saat ini kita masuk pada kata sambutan oleh Kak Rosiana Sitio. Kepada Kak Rosiana dipersilakan. Baiklah, adik-adik apa kabar nih semuanya? Bisa dong kasih reaksinya. Baik. Baik ya. Oke, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih dulu nih sama adik-adik yang udah mau bergabung di sini bersama kami untuk belajar bersama. Perkenalkan, kami di sini adalah mahasiswa keperawatan dari Universitas Pelita Harapan. Di sini kami akan membantu adik-adik nih untuk belajar bagaimana mengenai narkoba, apa itu narkoba, bagaimana dampak-dampaknya jika kita mengkonsumsi narkoba, jenis-jenis dari narkoba, dan juga bagaimana cara kita untuk menghindari narkoba itu. Semoga adik-adik bisa belajar dengan baik melalui acara video talk show kali ini, dan tanpa menunggu waktu lama lagi, acara ini bisa kita mulai. Kepada MC, saya persilahkan untuk melanjutkan acara. Oke Kak, terima kasih. Oke, untuk adik-adik, acara selanjutnya yaitu penampilan video dan materi yang akan disampaikan oleh Kak Indah Yuliana dan Kak Sonya. Kepada Kak Indah dan Kak Sonya, saya persilahkan.
Oke, jadi untuk penyampaian materi hari ini kita mulai dengan menonton video bersama ya. Video bersama tentang apa itu narkoba. Yang bertugas menampilkan video saya persilakan. Tersebut tergolong menjadi 3. Kalau biasa dibaca, adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Terdapat banyak sekali jenis narkoba. Namun ada beberapa yang sering muncul di masyarakat, seperti ganja atau marijuana, heroin atau morfin, kokain yang berasal dari tumbuhan koka, LSD atau lysergic acid diethylamide, sabu, ekstasi, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis narkoba yang disebutkan tersebut tergolong menjadi 3, yaitu narkotika yang mempengaruhi kesadaran, psikotropika yang mempengaruhi psikologi, dan zat adiktif yang menyebabkan penggunanya kecanduan akan zat-zat tersebut. Narkoba juga bisa digolongkan berdasarkan efek yang dihasilkannya. Pertama, depresan yang membantu mengurangi depresi penggunanya, namun memperlambat kinerja saraf, otak, dan organ tubuh penting lainnya. Lalu yang kedua, halusinogen, yang menyebabkan penggunanya berhalusinasi secara berlebihan. Yang ketiga, stimulan yang mempercepat kerja jantung. Ada pula adiktif yang membuat penggunanya merasa ketergantungan pada zat-zat tersebut. Lalu, kenapa sih narkoba itu berbahaya? Jadi gini, walaupun sebagian orang menilai bahwa narkoba memiliki dampak positif, namun dampak negatifnya sangat berbahaya loh. Pertama, narkoba berdampak pada fisik kita. Narkoba dapat mengganggu kinerja otot, otak, syaraf, mata, dan paru-paru, atau bahkan dapat merusak organ-organ tersebut. Kedua, narkoba juga berdampak pada psikologis. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan depresi bahkan sampai menyakiti diri sendiri. Pengguna narkoba juga sering terlihat aneh serta bingung, dan katanya mereka sering mengalami halusinasi atau bahasa gaulnya ngefly. Yang terakhir, narkoba juga berdampak bagi kehidupan sosial penggunanya. Pengguna narkoba cenderung menjadi antisosial. Selain itu, karena kehidupannya, mereka mungkin saja akan sering dibully atau dicaci. Mereka juga pasti akan menjadi aib bagi keluarganya dan dirinya sendiri. Narkoba juga membuat masa depan penggunanya tidak akan cerah lagi. Dan yang paling parah, narkoba dapat berujung pada kematian. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan agar terhindar dari narkoba yang berbahaya ini. Di antaranya adalah dengan mendekatkan diri dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berhubungan baik dengan keluarga, sekolah atau belajar dengan giat, dan menjalin pergaulan yang sehat. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkoba memiliki banyak sekali dampak buruk, baik bagi diri sendiri maupun ke orang sekitar, dan akhirnya bisa berdampak kepada kematian. Oleh karena itu, sebagai generasi milenial dan siswa yang baik, maka marilah kita berpikir logis dan kritis, bukan berpikir secara apatis. Mari berpikir berdiskusi, mencari solusi, bukan berbicara basa-basi. Mari, jauhi narkoba sebelum semua terlambat. stop narkoba. Narkoba, no. Prestasi, yes.
Oke adik-adik, jadi video tadi itu sekilas tentang narkoba. Nah, talk show kita hari ini berjudul Generasi Muda Melawan Narkoba. Adapun materi-materi yang akan disampaikan oleh Kakak dan Kak Indah yaitu berkaitan tentang definisi narkoba, jenis-jenis narkoba, faktor apa yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, dampak dari penyalahgunaan narkoba, dan juga penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, serta cara menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Slide selanjutnya. Sebentar ya adik-adik, soalnya laptopnya lagi gangguan sedikit. Nah, jadi yang pertama itu tentang definisi narkoba. Narkoba itu adalah suatu zat yang dapat merubah pikiran, suasana hati, dan tingkah laku pada penggunanya, dan juga membuat penggunanya itu menjadi ketergantungan pada narkoba yang dipakainya itu. Slide selanjutnya tentang jenis-jenis narkoba. Selanjutnya, menurut Undang-Undang tentang narkoba nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, narkoba itu dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Slide selanjutnya. Yang pertama itu tentang narkotika, yang di slide itu typo ya adik-adik, itu sebenarnya narkotika. Menurut Surjono tahun 1986 itu, narkotika itu adalah suatu zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi penggunanya dengan cara narkotika tersebut dimasukkan ke dalam tubuh sang pengguna. Yang kedua itu psikotropika. Psikotropika itu adalah suatu zat atau obat tapi bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khas pada 19 aktivitas normal dan pada perilaku penggunanya. Yang ketiga, zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya itu adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika tadi yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Zat adiktif itu diantaranya ada rokok, kelompok alkohol dan minuman lain, serta tiner dan zat lainnya. Slide berikutnya. Nah, contoh-contoh narkoba itu ada morfin, kokain, ganja, heroin, LSD, dan opium. Selanjutnya. Faktor yang dapat menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam penggunaan narkoba. Jadi menurut Libertus Jehani dan Antoro tahun 2006, ada 2 faktor yang dapat menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari diri seseorang. Di antaranya kepribadiannya, keluarga, dan ekonomi. Yang kedua itu ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang tersebut yang dapat mempengaruhinya untuk menggunakan narkoba. Di antaranya adalah pergaulan bebas, dan keadaan lingkungan sosial serta masyarakat. Slide selanjutnya. Dampak penyalahgunaan narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba ini juga dapat berdampak pada fisik dan kesehatan. Yang pertama itu dampak narkoba terhadap fisik dan kesehatan, ada gangguan pada sistem syaraf atau neurologi seperti kejang-kejang, imajinasi, dan halusinasi. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, serta penggunanya itu sering merasa sakit kepala, mual-mual, muntah, serta suhu tubuh seseorang itu dapat meningkat, terjadi pengecilan hati, dan susah untuk tidur. Yang kedua, dampak narkoba terhadap psikologi. Orang yang menggunakan narkoba itu kerjanya tergolong lamban dan ceroboh, sering tegang dan merasa gelisah, merasa hilang rasa percaya dirinya, apatis, suka menghayal, dan penuh curiga.
Agiatif, yaitu sikapnya itu menjadi ganas dan tingkah lakunya itu brutal. Sulit berkonsentrasi, perasaannya kesal dan tertekan, cenderung bisa menyakiti diri sendiri, perasaannya merasa tidak aman setiap saat, dan bahkan dapat menyebabkan seseorang ingin bunuh diri. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Yang ketiga, dampak narkoba terhadap lingkungan sosial. Ini mencakup 5, yaitu gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, dan masa depannya menjadi suram. Remaja, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, cara menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Pada masa remaja banyak sekali perubahan yang terjadi sehingga sangat rawan sekali untuk terjerumus dalam segala kenakalan. Pembagian kenakalan remaja menurut Sunarwiyanti tahun 1985 yaitu 1. Kenakalan biasa, 2. Kenakalan menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, 3. Kenakalan khusus. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau remaja menjadi pencandu ataupun pengguna zat terlarang yaitu 1. Ingin terlihat gaya, 2. Solidaritas kelompok atau komunitas atau geng, 3. Menghilangkan rasa sakit, 4. Coba-coba atau ingin tahu, 5. Ikut-ikutan, 6. Menyelesaikan dan melupakan masalah atau beban stres, 7. Menonjolkan sisi pemberontakan atau merasa hebat, 8. Menghilangkan rasa penat atau bosan, 9. Mencari tantangan atau kegiatan berisiko, 10. Merasa dewasa. Cara menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Di sini ada 3 tingkat intervensi, yaitu 1. Primer. Ini melakukan pencegahan sebelum terjerumus penyalahgunaan narkoba. Contohnya pendidikan, memberikan informasi bahaya narkoba, dan bahkan pendekatan di antara keluarga. Kedua itu yaitu sekunder, upaya penyembuhan ketika sudah melakukan penyalahgunaan narkoba. Contohnya pemeriksaan fisik, terapi, pengurangan ketergantungan. Dan yang terakhir adalah tersier, upaya dalam melakukan rehabilitasi terhadap orang yang sudah memakai dan sedang dalam proses penyembuhan. Berikut ini adalah link YouTube tadi yang kita tonton. Dan ini adalah referensi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Saya kembalikan kepada MC. Oke, adik-adik, materinya udah selesai nih. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya nih adik-adik atau dari materi yang disampaikan oleh Kak Sonya sama Kak Indah tadi, apakah kurang jelas? Nanti sebentar ada kuis loh. Kuis berhadiah lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Aku Kak. Oh, siapa tuh? Evanya HS. Oh, silakan. Untuk tadi yang efek itu ada
mengganggu kinerja otak, mengganggu sistem saraf dan paru-paru, sama apa lagi Kak satunya? Oh, baik. Dan Kepada pemateri dipersilakan. Oke, baik. Itu ada gangguan pada paru-paru, pada kulit, dan pada sistem syaraf. Oke, terima kasih Kak. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, kalau udah nggak ada lagi pertanyaan, sekarang kita akan masuk pada sesi yang ditunggu-tunggu nih, Kak Keisha. Apa tuh, Kak? Itu loh, kuis. Masa nggak tahu sih, kuis berhadiah loh. Wah, iya nih, pasti udah ditunggu nih sama adik-adik. Pasti adik-adik yang udah memperhatikan dari awal, dari video sampai pemateri yang terakhir, pasti jawab pertanyaannya kecil gitu. Oke Kak, lanjut. Aturannya apa nih Kak? Peraturannya, kuis. Oke, peraturannya nanti Kak Keisha nanti bacakan soalnya, terus kalau ada yang mau jawab raise hand ya. Kalau adik-adik yang mau jawab itu raise hand. Nanti panitia akan melihat siapa yang duluan raise hand. Gitu Kak Keisha. Oke Kak. Adik-adik udah paham belum aturannya? Paham. Paham. Oke, sip. Kita akan masuk pada kuis. Perhatikan pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama nanti Kak Keisha yang sebutkan. Oke. Siap-siap nih, raise hand. Oke, nanti kakak-kakak panitia yang lain akan memperhatikan adik-adik siapa nih yang duluan. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan jenis-jenis narkoba yang tadi dijelaskan oleh pemateri yang pertama. Adik bisa raise hand ya. Narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya. Yang kalau mau jawab itu raise hand-nya adik-adik. Saya, Kak. Kak, tadi si Feli yang duluan raise hand. Boleh jawab, Kak. Oke. Apa nih jawabannya? Yang pertama, ada 3. Yang pertama, narkotika, psikotropika, sama zat adiktif. Gimana nih Kak Sonya? Apakah benar? Jawabannya benar. Selamat buat Feli. Nih, belajar baik-baik ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Siap-siap ya. Pertanyaannya, sebutkan
dua faktor yang dapat menyebabkan seseorang menggunakan narkoba. Kita hitung, Kak. Kita hitung. Ayo, siapa? Lower hand dulu, Dek. Lower hand. Kita hitung. Udah pada semangat nih Kak Kesha. Mereka udah pada semangat mau dapat door Ya, prize-nya. kita hitung. 1. Clara Agnesia. Lower hand dulu, Dek. Turunin dulu tangannya. Oke, kita hitung sampai 3. Nanti yang pertama akan mendapatkan hadiah. Oke. 1, 2, 2,5. Oh, baru 2,5 ini, Dek. Baru 2,5. Baru 2,5. Oke, 2,5. 3. Yang Renata tuh Kak. Renata Dauna. Oh ya, Renata Dauna. Oke, Dek, silakan. Tadi soalnya apa, Kak? Soalnya, sebutkan 2 faktor yang dapat menyebabkan seseorang menggunakan narkoba. Oh, oke. Yang pertama, salah pergaulan. Yang kedua, biasanya depresi, jadi orangnya pengen pakai narkoba buat menghilangkan masalah. Gimana tuh Kak? Benar nggak? Kurang tepat ya, Di. Coba yang lain deh. Kak, boleh nggak? Saya, Kak. Oh, Revanya. Aku jawab ya. Ya, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi dari diri seseorang, diantaranya kepribadian, keluarga, dan ekonomi. Dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan sesuatu tindakan penyalahgunaan narkoba, diantaranya pergaulan dan sosial masyarakat. Gimana tuh Kak Indah? Apakah udah benar atau masih kurang jelas? Bener enggak ya? benar sekali. Itu cuman 2 aja ya, bukan kayak yang tadi itu yang disebutin sama Renata ya. Selamat untuk Revanya. Oke, yang tadi udah pernah jawab, udah enggak lagi ya. Diberikan kesempatan untuk yang lain lagi. Kalau aku masih boleh jawab gak, Kak? Oh, panitia gimana nih? Boleh, Dek, boleh. Oke, yang belum dapat hadiah masih boleh kok berjuang. Oke. Lanjut Kak Kesha. Oke, adik-adik simak ya. Nanti kakak hitung 1, 2, 3 baru bisa raise hand. Oke, pertanyaan ketiga. Sebutkan 3 dampak dari penggunaan narkoba. Rahel, Refrania. Lower hand dulu deh, kan kita hitung dulu deh. Lower hand dulu deh. Semangat sekali ya Dade ini. Rahel, Rafnavia. Lower hand dulu deh, lower hand. Kita hitung dulu, Santai. Rahel, Rafnavia.
Apakah ada Rahel Rafnavia? Ada Kak, jawabannya kulit. Kakak sebutin ulang pertanyaannya ya, nanti kakak hitung 1, 2, 3 baru adik-adik bisa raise hand. Oke? Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 dampak dari penggunaan narkoba. 1, 2, 3. Oke, siapa panitia yang pertama? Renata dulu tuh Kak. Oke, Renata. Oke, Renata. Oke, yang pertama ada mengganggu kondisi otak dan tubuh secara umum. Terus habis itu perubahan sel saraf dalam otak dan juga halusinasi. Gimana nih Kak? Bener nggak? Bentar aja. Itu bagian-bagiannya ya, yang disebutin Kak Kesia tadi soalnya itu yang judul-judul besarnya aja. Ya kalau isinya itu kurang mencakup semua. Boleh lagi yang lain? Saya Kak, Oh, Clara. Oke, Clara, silakan. yang pertama depresan, yang kedua kinerja otak dan lain-lain, yang ketiga halusinogen, yang keempat halusinasi berlebihan, terus stimulan dan mempercepat kinerja jantung. Gimana tuh Kak? Bener nggak, Clara? Gimana Kak Sonya? Kak Sonya juga pemateri di sini. Jawabannya hampir sama ya tadi sama Renata ya. Gimana Kak Sonya? Depresan, Bener apa enggak? halusinogen dan stimulan itu bukan Kak? Kak Sonya, gimana? Kak Sonya, di mana engkau? Oh, sepertinya Kak Sonya lagi ada gangguan jaringan ini, Dek. Gimana Kak Indah? Menurut Kak Indah gimana? Bener nggak nih? Clara? Coba dulu yang lain Kak. Kurang mencakup. Untuk Dek Feli tadi udah jawab ya, jadi kasih yang lain dulu. Siapa nih yang lain mau jawab pertanyaannya? Saya Kak. Elizabeth. Oke.
Elizabeth. Ya Kak, maaf. Pertama, mengalami halusinasi. Kedua, merasa terstimulasi. Ketiga, merasa kecanduan. Keempat, mengganggu kinerja organ pernapasan. Kelima, menurunkan daya pikiran. Keenam, meracuni tubuh. Ketujuh, disfungsi seksual. Kedelapan, menurunkan kekebalan tubuh. Kesembilan, kehilangan rasa percaya diri. Gimana Kak? Udah tepat belum? Baiklah adik-adik, sepertinya semuanya benar ya jawabannya. Cuman itu masuk ke dalam isinya. Yang jawaban sebenarnya itu 1, dampak narkoba terhadap fisik dan kesehatan. Nah, itu yang berpengaruh tadi sama sarafnya itu dan juga imajinasinya. Yang kedua itu dampak narkoba terhadap psikologi. Nah, yang itu yang rasa percaya dirinya hilang. Dan yang terakhir itu adalah dampak narkoba terhadap lingkungan sosial. Ini yang tadi yang dibilang dikucilkan atau mengalami depresi. Nah, gitu, Kak. Oke, masih pada mau ada pertanyaan nggak nih? Mau. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebutkan 3 tingkat cara menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Kalau ada yang tahu, raise hand, tapi dalam hitungan ketiga ya. Yang Dek, Chelsea boleh lower hand dulu, Dek. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oh. Oke, yang duluan yang raise hand itu Dek Clara. Maaf ya, Dek Chelsea, nanti lagi. Oke, untuk Dek Clara, bisa sebutin jawabannya? Yang pertama premier, yaitu melakukan pencegahan sebelum terjerumus penyalahgunaan narkoba. Contohnya pendidikan, memberikan informasi bahaya narkoba, pendekatan keluarga. Yang kedua, sekunder, upaya penyembuhan ketika sudah melakukan penyalahgunaan narkoba. Contohnya pemeriksaan fisik, terapi, pengurangan ketergantungan. Yang ketiga, tertier, upaya dalam melakukan rehabilitasi terhadap orang yang sudah memakai dan sedang dalam proses penyembuhan. Tepat sekali, Adi. Itu udah benar ya. Selamat buat Clara. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Ayo, siap-siap. Pertanyaan terakhir kita ini. Jangan lupa ya, nanti kakak hitung 1, 2, 3, baru adik-adik raise hand ya. Semua boleh jawab atau enggak? Yang tadi udah jawab, kasih kesempatan ke teman-teman yang belum jawab dulu ya. Oke.
pertanyaan terakhir yaitu apa judul talk show kita pada sore hari ini? 1, 2, 3. Fahri 72. Ayo Dek, silakan. Penyalahgunaan narkoba. Oh, kurang tepat. Tadi Kak Rosiana udah sebutin tuh pas di awal. Saya Kak. Aku Kak. Udah ada spoilernya nih Kak di gimana tuh? Rahel Lawan narkoba. Rahel dulu jadi Rahel tadi yang raise hand. Ayo lawan narkoba. Salah. Kakak kasih clue ya. Saya boleh jawab Kak. Benar. Saya Kak. Generasi melawan. Coba jawab. Generasi muda melawan corona Kak. Saya Kak. Saya. Aku udah raise hand. Sebutin nama baru jawab ya. Saya Kak. Tere Kak. Tere. JJ. Kalian lower hand biar adil, lower hand dulu. Kakak hitung 1 2 3 baru raise hand. Oke, lower hand dulu. Saya udah Kak. Yuk. Lower hand. Elizabeth lower hand. Oke. 1 2. Oh, belum. Kepencet Kak. Oh, kepencet. Oke. Yuk, 1 2 3. Oh, yang pertama itu Stephen. Oke, Stephen. Generasi muda melawan narkoba. Oke, Kak Rosiana, bener nggak nih? Wah, benar sekali ya adik-adik. Loh, hampir aja. Nanti yang untuk yang benar jawabnya tadi bisa chat kakak ya. Nanti kakak share kontak WA kakak. Oke, adik-adik, tadi yang berhasil menjawab bisa hubungi Kak Rosiana. Nanti dibagi kontaknya di grup. Oke, Kak Rima, acara selanjutnya apa nih? Kak, nanti ada Acara kuis lagi nggak Kak? Gimana, Dek? Ada apa namanya kuis lagi nggak? Udah habis deh kuis kita. Ya, 5 pertanyaan. habis deh. 5 pertanyaan, terus tadi ada 1 pertanyaan yang nggak bisa kalian jawab. Oke, kita udah di penghujung acara nih Kak Keisha. Sekarang kita datang pada doa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Bima. Kepada Kak Bima dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tapi sebelumnya, apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas? Jelas Kak, jelas. Jelas Kak.
Oke. Jelas. Untuk adik-adik sekalian dari SMP Wijaya Kusuma dan buat teman-teman yang dari FON, sebelum kita menutup acara kita, ada baiknya kita menyampaikan terhadap Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya pertemuan virtual ini. Engkau sendiri berkenaan mendampingi kami dan menuntun kami dalam pelaksanaan talk show tentang bahaya narkoba ini. Kami mohon ampun kalau kami masing-masing kurang terbuka dan kurang menghargai bimbingan dan lebih memaksakan atau mengikuti jalan kami sendiri. Kami juga mohon ampun atas kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam talk show hari ini bila tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kami bersyukur atas hasil pertemuan yang kami yakini diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan hasil talk show ini. Demikian pula berkatilah semua saudara yang terlibat dalam pertemuan virtual hari ini. Kepada SMP Wijaya Kusuma, berkati pemimpin sekolah mereka dan berikan pengetahuan yang daripadamu kepada murid-muridnya. Dan kepada kami mahasiswa dari UPH, kiranya Tuhan lancarkan perkuliahan kami agar kami menjadi pribadi yang berguna bagi sesama, berguna bagi Tuhan di masa depan nantinya. Semoga hasil talk show hari ini sungguh membawa kesegaran dan pembaruan bagi seluruh umat-Mu. Semoga bangsa yang kami cinta ini, bangsa Indonesia ini, terlepas dari penyalahgunaan narkoba. Agar generasi muda bangsa ini bisa menjadi generasi yang sehat akan jasmani dan sehat spiritual ya Tuhan. Demi Kristus pengantar kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Bima. Apa nih kita Kak Keisha? Oke, buat adik-adik jangan leave dulu ya, jangan keluar dulu. Sebentar kita akan foto bersama. Jadi buat adik-adik yang bisa on cam, buka kamera. Oke, aktifkan kamera adik-adik dulu. Kita foto bersama. Oke, Tere, Tabita bisa on cam. Cantik-cantik nih. Wah. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Fahri 72 bisa on cam gak, Dek? Giania. Oh ya, on cam. Fahri, Steven. Steven Renata. Oke. Oh, nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Oke. Oke, Kak Liberty. Oke, sekarang kita di sesi foto ya. Yang nggak bisa on cam, nggak apa-apa ya. Kakak hitung 1, 2, 3. Sebentar ya. Oke, satu lagi bisa dikasih gaya. Yuk, gayanya gaya paling bagus. 1, 2, 3. Oke. Makasih. Makasih, Kak. Oke, terima kasih buat adik-adik semuanya yang udah join. Maaf nih, Makasih Kak. ya. Makasih Kak. Untuk Feli, Revanya, Clara sama Stefan jangan lupa hubungin Kakak ya. Ya. Oke, Sampai Kak. jumpa Oke, semua. sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih Makasih semuanya. Makasih udah Happy salib join. ya. Makasih udah join. Terima kasih udah join, Elizabeth. Terima kasih. We love you. Clara, terima kasih. Steven, terima kasih.